Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya Jumanto dengan nomor induk Malaysia 2202010102060 akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Bisnis Digital. Kita penyampaian yang pertama definisi bisnis digital versus bisnis konvensional, yang kedua jenis dan karakteristik bisnis digital, yang ketiga studi kasus mengenai bisnis digital ini terkait PT Gojek, dan yang keempat transformasi dan usulan pengembangan. Bisnis digital versus bisnis konvensional mencakup pengertian bisnis digital secara komprehensif, ciri utama bisnis digital, perbandingan bisnis digital dan bisnis konvensional. Bisnis digital adalah model aktivitas bisnis yang memanfaatkan media elektronik atau teknologi digital. Di dalamnya mencakup pada nilai, pendapatan, dan seluruh operasional produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Berbeda dengan bisnis konvensional, bisnis digital mengutamakan penggunaan platform online, big data, serta cloud computing untuk mempercepat proses dan memperluas jangkauan pasar. Menurut studi Deloitte, lebih dari 60% perusahaan global sedang melakukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sedangkan bisnis konvensional adalah bisnis yang praktik-praktik dilakukan secara tradisional dan telah ada sejak lama sebelum adanya revolusi teknologi modern. Hal ini melibatkan interaksi tatap muka, transaksi yang dilakukan secara fisik, dan pemakaian metode konvensional dalam menjalankan operasionalnya. Ciri utama bisnis digital meliputi ketergantungan pada teknologi internet, kemampuan mengakses pasar global 24 jam bahkan 7 hari full time, penggunaan data besar untuk menganalisis perilaku konsumen, dan otomatisasi proses bisnis yang meningkatkan efisiensi. Bisnis digital cenderung memiliki model pendapatan yang beragam seperti freemium, langganan, dan iklan digital. Dari Gartner melaporkan bahwa perusahaan yang menerapkan ciri-ciri ini mampu meningkatkan produktivitas hingga 20%, dan ini sangat optimal. Dan selanjutnya kita akan pelajari jenis bisnis digital, di mana versi digital dari bisnis non digital, fasilitator digital, dari bisnis non digital, dan bisnis digital hybrid. Bisnis digital dari non digital adalah transformasi dari bisnis tradisional ke platform digital, di mana ini memiliki toko retail yang memperluas penjualan versi e-commerce. Karakteristik utama termasuk adanya katalog produk online, transaksi digital, dan layanan pelanggan via digital. Laporan dari Statista mencatat bahwa e-commerce global mencapai nilai transaksi
lebih dari 5 triliun dolar Amerika pada tahun 2023, dan ini menandakan pertumbuhan pesat dari versi digital. Fasilitator digital bisnis sebagai perantara yang memungkinkan bisnis non-digital dapat mengakses teknologi dan pasar digital seperti platform ride sharing yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang. Karakteristiknya mencakup penggunaan aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, dan algoritma pencocokan seperti perusahaan Gojek yang akan menjadi studi kasus pada penyampaian ini. Ini merupakan satu contoh sukses fasilitator digital dengan penetrasi pasar tinggi serta pendapatan dari komisi layanan yang terus meningkat. Selanjutnya, bisnis digital hybrid ini menghubungkan model bisnis konvensional dan digital secara bersamaan. Contohnya adalah restoran yang menyediakan layanan makanan di tempat dan juga delivery order melalui platform digital. Karakteristiknya adalah integrasi data pelanggan offline dan online, fleksibel saluran distribusi, serta adaptasi dalam preferensi konsumen modern. Data Business Insider menunjukkan bahwa bisnis hibrid mampu meningkatkan loyalitas pelanggan hingga 25%. Kita akan coba memperdalam mengenai studi kasus bisnis digital yang dilakukan oleh PT Gojek, di mana perusahaan adalah startup digital. Identifikasi penjelasan jenis bisnis digital yang diterapkan serta relevansi model bisnis digital dengan kebutuhan pasar yang dilakukan oleh Gojek. Sedikit mengenai profil singkat dari Gojek adalah di mana didirikan oleh Nadiem Makarim bersama dengan Ken Bin Alubi dan Michelangelo Moran. Ini merupakan tim pengembang awal. Tim ini memadukan keahlian teknologi bisnis dan pemahaman pasar lokal untuk membangun platform yang scalable dan berdampak sosial luas. Awal pendirian didukung juga oleh para investor yang memahami potensi ekonomi digital di Indonesia. Perusahaan-perusahaan beroperasi secara marketplace digital yang menghubungkan konsumen dan penjual menggunakan model platform dengan pendapatan berbasis komisi dan iklan. Mereka juga mengadopsi teknologi AI untuk personalisasi, rekomendasi produk, dan analitik data untuk memahami perilaku pengguna, mendukung pengalaman pelanggan yang lebih efektif dan penjualan yang lebih tinggi. Model bisnis marketplace sangat relevan di era digital saat ini karena memenuhi kebutuhan konsumen akan kemudahan akses, produk pilihan luas, dan transaksi yang lebih cepat. Dari data Google, Indonesia menyebutkan bahwa 70% konsumen di Indonesia lebih memilih belanja online untuk efisiensi waktu dan harga bersaing, sehingga model ini terus diminati dan terus berkembang. Selanjutnya, keunggulan bisnis digital, di mana ini merupakan pangsa pasar tanpa batas dan ekspansi global, potensi penghasilan melalui model bisnis digital, dan pemanfaatan teknologi digital untuk inovasi dan efisiensi. Bisnis digital memungkinkan penetrasi pasar global tanpa batasan geografis, meningkatkan potensi konsumen dan
peluang pendapatan. Perusahaan digital di Indonesia yang berekspansi ke Asia Tenggara menggunakan strategi digital marketing dan platform cloud untuk memfasilitasi operasi lintas negara. McKinsey melaporkan bahwa ekspansi global bisnis digital dapat meningkatkan pendapatan rata-rata 30–50% dalam 3 tahun pertama, dan tentunya ini sangat expected. Teknologi digital saat ini seperti AI, machine learning, dan IoT memacu inovasi dalam produk dan layanan serta mengoptimalkan operasional bisnis digital. Otomatisasi proses bisnis dapat menurunkan biaya hingga 40%, sementara AI meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi. PwC melaporkan dan menekankan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi digital cenderung mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan dan berkelanjutan. Jadi model bisnis digital seperti langganan ataupun iklan dan transaksi komisi memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Menurut Statista, pendapatan iklan digital global mencapai lebih dari 600 miliar dolar USD. 600 miliar USD ini merupakan angka yang sangat tinggi dan didapatkan data ini dari tahun 2023. Adapun model langganan menembus miliaran dolar USD di berbagai industri seperti streaming dan software. Ini menandakan potensi penghasilan yang luar biasa bagi bisnis digital yang tepat strategi monetisasi. Selanjutnya mengenai transformasi digital bisnis, di mana ini adalah penerapan teknologi dan proses digital baru untuk memenuhi ekspektasi bisnis modern. Strategi transformasi digital mencakup penerapan platform online, digital marketing, dan integrasi sistem ERP berbasis cloud untuk meningkatkan produktivitas. Banyak perusahaan menggunakan agile metodologi dan data analitik untuk merespon cepat terhadap perubahan pasar. Strategi ini memungkinkan penghematan biaya dan operasional dan peningkatan layanan pelanggan yang signifikan. Adapun pengembangan di masa depan harus fokus pada adopsi teknologi emerging seperti blockchain untuk keamanan data, AI juga untuk customer insight lebih tajam, dan penggunaan 5G untuk konektivitas cepat. Hal ini merupakan beberapa usulan adaptasi teknologi yang mungkin dapat dikembangkan di masa mendatang. Sehingga investasi pada research and development dan kolaborasi dengan startup teknologi akan mempercepat inovasi. Menurut Gartner, bisnis yang beradaptasi dengan cepat pada teknologi akan memiliki peluang tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi dari paparan di muka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita telah
membahasnya di muka tadi mengenai definisi dan karakteristik bisnis digital. Kita juga telah menyoroti keunggulan kompetitif dan strategi transformasi digital yang relevan. Dengan ini kita dapat memahami pelaku bisnis dapat mengoptimalkan potensi teknologi digital untuk berkembang dan berinovasi di pasar global yang dinamis. Demikian mungkin pemaparan yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.